Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arul Abdullah dengan NIM B1810533. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas responsi 1, yaitu teknik pemodelan dan optimasi proses. Di sini mengambil judul saya analisis dan sistem produksi ikan lele dengan dosen pengampu yaitu Aditya Ginantaka, STP MSI. Contoh kasus yaitu analisis dan sistem produksi abon lele. Permasalahan yang terjadi sehingga ingin mengangkat topik ini adalah peternakan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Usaha peternakan ikan lele merupakan salah satu subsektor usaha di bidang pertanian yang berperan besar dalam menopang perekonomian nasional dan sebagai penyediaan lapangan kerja. Khususnya Jawa Barat saat ini merupakan salah satu serta budidaya lele yang penting di Indonesia. Subsektor peternakan mampu tumbuh dengan cepat karena didukung oleh perkembangan industri pengolahan komoditas yang dihasilkan serta menjadi salah satu sektor yang mendukung program ketahanan pangan nasional. Komoditas ikan lele saat ini belum banyak dilakukan diverifikasi menjadi produk olahan, sehingga belum banyak yang mengolah ikan lele menjadi sebagai produk olahan, yaitu produk olahan abon. Padahal ini bisa menjadi peluang untuk pengembangan usaha. Adanya diverifikasi ikan lele dapat membuat ketahanan daya simpan ikan menjadi lama, mengurangi limbah yang dapat mencermai lingkungan, dan meningkatkan pemanfaatan ikan yang memiliki nutrisi tinggi, serta dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat di Indonesia. Di sini bagian proses penghilangan minyak pada pembuatan abon lele dengan menggunakan mesin motor atau dengan mesin pas saya PHP 2D itu pengeringan ikan lele itu menggunakan mesin cuci yang pengeringnya bisa sekitar 25 menit atau 20 menit. Jadi sehingga kandungan minyak di dalam abon lele menjadi lebih sedikit, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih kering, lebih tahan lama, serta produk abon tidak cepat tengik karena pengaruh kandungan minyak yang tinggi yang terdapat pada abon lele. Kalau misalkan abon lelenya tidak kering atau tidak maksimalnya kering, maka akan menimbulkan tengik atau misalkan berjamur. Makanya mengolah ikan, makanya harus pengeringan ikan lele itu dimaksimalkan mungkin. Berdasarkan pemasaran di atas, maka tujuan kasus ini adalah menganalisis sistem proses produksi abon lele dengan menggunakan sistem pengeringan. Mengetahui kecepatan pengeringan abon lele terhadap waktu dan perubahan mutu selama pengeringan. Proses produksi abon lele akan mengalami penurunan kualitas jika tidak dilakukan pengeringan. Nah, solusinya itu melakukan pemilihan lele terlebih dahulu sebelum dilakukan produksi dan pengeringan. Titik kritis pada produksi abon lele terdapat pada proses pemilihan lele dan bahan baku rempah-rempah. Proses pemilihan lele dan bahan baku merupakan hal yang paling penting di mana bila kualitas lele dan rempah-rempah yang dipakai kualitasnya tidak memenuhi standar seperti busuk atau warnanya gelap dan lain-lain, maka akan berpengaruh terhadap rasa produk yang dihasilkan. Proses pengeringan juga merupakan hal yang penting dalam proses produksi abon lele di mana lele beserta rempah-rempah yang dihancurkan dan dimasak terlebih dahulu akan menghasilkan minyak yang lebih banyak karena proses pemasakan berjalan sempurna sehingga kadar minyak juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanpa proses pengeringan. Nah, di sini itu inputnya itu unacceptable-nya itu jumlah lele yang sudah siap panen. Unacceptable-nya itu
Jumlah lele yang kecil atau cepat, stakeholder-nya itu masih petani, sumber dayanya itu ikan lele yang sudah panen, ancamannya itu ukuran lele yang tidak seragam. Itu role-nya itu menghasilkan lele yang segar dan tidak ada lele yang berjamur. Prosesnya itu melakukan memilih lele yang segar, acceptable-nya itu ini output-nya. Tadi input, ini output, jumlah ikan lele yang ukurannya sama. Unacceptable-nya itu ikan lele yang cacat dan masih kecil. Kontrolnya itu memastikan lele yang segar dan layak panen. Yang kedua, unsuitable-nya itu pembersihan ikan lele segar. Unsuitable-nya itu ikan berjamur. Stakeholder-nya itu masih petani. Ikan sumber dayanya itu ikan lele yang segar. Ancamannya itu ikan lele yang berjamur. Role-nya itu memilih lele yang tidak berjamur. Prosesnya itu memilih ukuran lele yang segar. Unsuitable-nya itu jumlah ikan lele yang segar. Itu unacceptable-nya itu ikan lele yang berjamur atau cacat. Kontrolnya itu memilih lele kualitas bagus. Yang ketiga itu pemotongan ikan lele. Unacceptable-nya itu pemotongan ikan lele, yaitu unacceptable-nya pemotongan yang tidak rata. Itu stakeholder-nya itu operator, sumber daya itu menghasilkan ukuran yang rata, sama itu ukuran lele yang tidak rata. Role-nya itu memilih ukuran yang rata sama. Prosesnya itu pemilihan ukuran yang sama. Unsuitable-nya itu lele yang ukurannya sama. Unsuitable-nya itu lele yang tidak sama ukurannya. Kontrolnya memilih ukuran yang sama. Nah, yang keempat itu pencucian ikan lele. Terus itu masih tersisa kontrolan. Unsuitable-nya itu stakeholder itu masih operator, sumber daya pencucian yang bersih pada ikan lele. Ancamannya itu pencucian yang tidak rata atau yang tidak bersih, masih banyak kotoran. Mission atau role-nya itu memilih ikan lele yang bersih dan dicuci. Prosesnya itu pencucian yang bersih. Terus unsuitable-nya itu pencucian yang bersih. Unsuitable-nya itu masih tidak rata pencuciannya. Kontrolnya itu daging lele yang bersih dicuci. Terus penggorengan ikan lele itu yang kelima. Unsuitable-nya itu penggorengan tidak matang. Terusnya operator penggorengan yang matang pada ikan. Sumber dayanya itu ancamannya itu masih mentah dan kurang kering atau kurang matang. Role-nya itu milih lele yang setengah matang digoreng atau yang bisa diolah, yang udah matang, benar-benar matang dan tidak mentah. Prosesnya itu penggorengan yang merata. Unsuitable-nya itu penggorengan lele yang merasa matang. Unsuitable-nya itu penggorengan tidak merata matangnya ikan lele. Kontrolnya itu ikan lele matang yang digoreng. Terus inputnya itu unsuitable itu memisahkan, yang keenam itu memisahkan daging sama tulang. Terus yang sebaliknya itu membuang tulang ikan lele. Stakeholdernya itu masih operator, sumber dayanya itu memisahkan daging sama tulang rata. Terus ancaman itu pemisahan daging yang sama, tulang yang tidak rata. Terus role-nya itu memisahkan dagingnya. Terus prosesnya itu daging lele yang dipisahkan. Terus ini outputnya itu pemisahan daging yang rata. Unsuitable itu lele yang masih banyak tulangnya. Kontrolnya itu pemisahan daging dan tulang lele. Lanjut ke tujuhnya itu pembuatan bumbu. Kurangnya bumbu yang tidak komplit. Itu unsuitable-nya itu kurangnya bumbu yang tidak komplit. Ini unsuitable-nya pembuatan bumbu. Terus masih operator, stakeholder-nya itu jumlah bumbu yang sesuai takaran. Sumber dayanya itu ancamannya itu salahnya bumbu. Terus rule-nya itu daging dan bumbu sesuai takaran. Prosesnya itu pemasakan abon dengan api yang sedang. Outputnya itu menghasilkan abon dengan kematangan dan bumbu yang pas. Itu unstable. Unstable-nya itu menghasilkan abon yang basah. Terus kontrolnya itu mengatur tingkat kepanasan api. Yang kedelapan itu pemasakan daging dan bumbu. Yaitu unstable-nya itu inputnya itu abon lele yang gosong terlalu lama dipasak, masih operator, penghasilan abon dengan kematangan yang pas. Sumber dayanya itu
Terus ancamannya itu terlalu mentah, raw-nya itu daging dan bumbu yang sesuai takaran. Prosesnya itu pemasakan abon dengan api yang sedang. Terus outputnya itu menghasilkan abon dengan kematangan dan bumbu yang pas. Ini unsustainable-nya itu outputnya itu menghasilkan abon yang basah, kontrol itu mengatur tingkat kepanasan. Terus yang ke-9 itu pengeringan minyak pada abon lele. Itu baliknya itu masih banyak tersisa minyak dalam abon, masih operator, jumlah abon yang dihasilkan rendah minyak, kebanyakan minyak pada abon. Rule-nya itu pengeringan yang merata pada abon. Terus prosesnya itu pengeringan abon menggunakan mesin. Terus ini outputnya itu menghasilkan produk abon yang rendah minyak. Terus yang unsustainable-nya abon yang dihasilkan terlalu banyak minyak, kontrolnya pengecekan alat sebelum digunakan. Itu yang terakhir itu packing abon sesuai kuantitas, yang inputnya itu tidak sesuai dengan berat abon atau produk atau kemasannya jelek. Yang stakeholdernya itu masih operator, terus sumber dayanya itu produk yang dihasilkan dengan kuantiti yang sesuai dengan sama rata. Ancamannya itu kemasan rusak dan berat abon tidak sama. Rule-nya itu menghasilkan produk yang aman, prosesnya itu menggunakan seller. Terus outputnya itu setibanya menghasilkan produk abon dengan kemasan yang menarik. Kemasan rusak atau cacat yang sebaliknya. Terus melakukan pengecekan kemasan sebelum digunakan. Ini dibuatlah BPMN-nya itu pembuatan abon lele dari petani sampai ke operator dan sampai akhir ke packing. Itu yang pertama itu yang dari setar, dari pemanenan ikan lele, terus dari pembersihan ikan lele sampai pemotongan ikan lele, terus pencucian ikan lele, penggorengan, terus pemisahan daging sama tulang, terus pembuatan bumbu, terus pemasakan daging dan bumbu, terus pengeringan, yang terakhir yaitu packing abon. Terus sudah. Sekian dari saya, mohon maaf masih banyak kekurangan, masih banyak salah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.